Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita membahas matan akidah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas perihal yang status hukum pelaku dosa besar. Kemudian sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian juga terkait larangan bid'ah, ya, larangan berbuat bid'ah dan perintah untuk mengikuti sunnah. Baik, saya share screen dulu sebentar. Mati ya tadi ya. Oke, saya ulangi. Kita bacakan lagi matanya. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa lam yakunu yukaffiruna ahadan min ahli qiblati bidzanbi liqaulihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mereka, yakni para guru-guru Imam Al-Bukhari atau ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tidak mengkafirkan seseorang dari ahli kiblat, yakni seseorang muslim yang sholat menghadap kiblat bizanbi disebabkan dosanya, ya, baik itu dosa kecil atau dosa besar. Liqaulihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selainnya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, terhadap para pelaku dosa besar, yakni mereka tidak mengkafirkan mereka selama mereka tidak terjatuh ke dalam syirik besar atau kufur akbar, ya, atau dia tidak menghalalkan dosa-dosa besar tersebut, ya, seperti misalkan menganggap halalnya zina, menganggap halalnya judi, menganggap halalnya, ya, minum khamar dan seterusnya, maka dia menjadi kafir. Atau dia mengingkari sesuatu yang jelas dalam agama, ya, mengingkari sesuatu yang sudah jelas dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa Ramadan, mengingkari kewajiban haji dan seterusnya. Maka pelakunya ini bisa menjadi kafir, keluar dari Islam. Yang dimaksud dosa besar adalah dosa yang dimana pelakunya itu terancam masuk neraka atau terancam mendapatkan siksa yang pedih di akhirat nanti, atau terancam di dunia dia mendapatkan hukuman kisos, ya, seperti membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Kemudian terdapat atau pada dosa tersebut pelakunya terancam hukuman had, seperti zina, mencuri, ya, minum khamar dan seterusnya. Atau pelakunya mendapatkan laknat dan kemurkaan Allah. Ini adalah dosa besar. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar itu tetaplah seorang yang beriman, kecuali kalau dia tadi melakukan kesyirikan, ya, syirik akbar, kufur akbar, kemudian menghalalkan dosa tersebut, atau dia mengingkari sesuatu
yang telah jelas dalam agama, ya. Dia tetap mukmin, ya, karena keimanannya. Namun dia imannya berkurang disebabkan dosanya tersebut. Dia mukminun bi imanihi fasikun bi maksiyatihi. Dia beriman dengan keimanannya dan dia disebut fasik disebabkan kemaksiatannya, atau mukminun naqisul iman. Dia seorang beriman, ya, namun imannya berkurang, tidak sempurna keimanannya disebabkan dosa yang ia lakukan tersebut. Nah, ini dalam status hukumnya di dunia. Sedangkan di akhirat, maka ahlus sunnah wal jamaah, ya, menganggap bahwasanya para pelaku dosa besar yang ia mati di atas dosa besar tersebut dan belum bertobat, maka dia di bawah kehendak Allah. Tahta masyiatillah. Insya'a azabahu. Ya, jika Allah menghendaki, Allah akan siksa dia di neraka. Wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah menghendaki, Allah juga akan mengampuni dirinya sehingga dia, ya, selamat dari siksa neraka. Adapun kalau dia misalkan terjatuh atau disiksa oleh Allah ke dalam neraka disebabkan dosa besarnya tersebut, maka ia tidak kekal di neraka. Ya, dia akan keluar dari neraka disebabkan karena adanya syafaat dari Nabi dan orang-orang soleh, atau karena ampunan dan rahmat dari Allah, atau karena memang, ya, dosa-dosanya sudah habis terbakar di neraka sehingga dia keluar dari neraka. Ini adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dalilnya yaitu tadi yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mati di atas kesyirikannya dan dia belum bertobat dari kesyirikannya, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dia akan, ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia kekal di dalamnya, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan dosa selain dosa kesyirikan, kemudian dia mati belum bertobat, maka dia, ya, di bawah kehendak Allah. Dzalika liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki, Allah siksa dia di neraka. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni dia sehingga dia selamat dari masuk neraka, ya. Kemudian terdapat firqah-firqah yang memiliki akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam permasalahan, ya, status hukum pelaku dosa besar. Yang pertamanya ini firqah al-wa'idiyah. Mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu, ya, kekal di neraka. Al-wa'idiyah ini terpecah lagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama ini Khawarij. Ya, Khawarij ini mengatakan bahwasanya para pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam, ya. Kemudian ketika dia mati dalam keadaan dosa besar tersebut dan belum bertobat, maka dia akan kekal di neraka. Nah, menurut mereka, menurut Khawarij, para pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Kemudian yang kedua yakni Mu'tazilah. Mu'tazilah, ya, sama dengan Khawarij, yakni mereka menganggap bahwasanya pelaku dosa besar itu bukanlah orang yang beriman. Namun kalau menurut Mu'tazilah, para pelaku dosa besar itu tidaklah beriman dan juga tidak dikatakan sebagai kafir, atau yang dikenal dengan istilah manzilah baina manzilatain, kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak dikatakan beriman, tidak juga dikatakan kafir, namun dia manzilah baina manzilatain. Namun Mu'tazilah ini
sepakat dengan Khawarij bahwasanya pelaku dosa besar ketika dia mati belum bertobat, ya dia mati di atas dosa besarnya, maka ya ia akan kekal di neraka selamanya, tidak akan keluar dari neraka disebabkan karena adanya syafaat dan lain-lain. Makanya Mu'tazilah dan Khawarij ini disebut dengan firqah al-wa'idiyah karena mereka meyakini para pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Apa yang menyebabkan mereka mengeluarkan pelaku dosa besar itu dari keimanan? Ini karena mereka Khawarij dan Mu'tazilah menganggap bahwasanya iman itu tidak bercabang-cabang. Iman itu satu bagian menurut mereka. Sehingga apabila ada bagian dari keimanan tersebut itu hilang, maka akan hilang seluruhnya. Ini menurut mereka. Ya, adapun menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu bercabang-cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang. Ya. Maka apabila ada salah satu atau beberapa cabang yang hilang, maka tidak mengakibatkan keimanan itu hilang seluruhnya. Namun dia imannya berkurang disebabkan dia hilangnya cabang-cabang keimanan tersebut. Kemudian firqah berikutnya yakni firqah Murji'ah. Jadi kebalikan dari firqah Khawarij dan juga firqah Mu'tazilah. Firqah Murji'ah menganggap bahwasanya amal perbuatan itu bukan termasuk bagian dari keimanan, sehingga mereka menganggap bahwasanya para pelaku dosa besar itu adalah orang yang sempurna keimanannya. Sehingga menurut mereka para pelaku dosa besar dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh itu imannya sama. Karena menurut mereka iman itu cukup di hati atau di lisan saja. Kemudian mereka menganggap bahwasanya para pelaku dosa besar itu ketika dia mati dalam keadaan belum bertobat, maka dia pasti masuk surga. Ya, tidak mungkin dia masuk neraka. Ini berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar ketika dia mati belum bertobat, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah berikan ampunan bagi dia sehingga dia tidak jadi masuk ke neraka. Jika Allah kehendaki, Allah siksa dia di neraka, namun tidak kekal di neraka disebabkan adanya syafaat dan seterusnya. Ya. Ini terkait status pelaku dosa besar. Jadi terkait permasalahan status pelaku dosa besar ini ada kaitannya dengan permasalahan pengertian iman. Jadi mengerucut kepada permasalahan status hukum pelaku dosa besar. Dan kita lanjutkan permasalahan berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa ma ra'aytu fihim ahadan yatanawalu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Bukhari, aku tidak mendapatkan mereka yang mencela, mencaci maki sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah, yang berkata Aisyah, umiru an yastaghfiru lahu. Yang mereka diperintah untuk memohon ampun kepada mereka, ini para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika qauluhu, yakni yang berdasarkan firman Allah Ta'ala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ya kami, ampunilah kami, dan juga ya saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah ya engkau jadikan pada hati-hati kami kebencian, kedengkian dan juga ya rasa benci, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim.
ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau ya, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Jadi ini di dalam surat Al-Hasr ayat 10 menunjukkan bahwasanya orang-orang yang datang setelah para sahabat itu diperintah untuk memohonkan ampun kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat ini adalah man laqiyan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mu'minan bihi wa mata ala zalika walau taqallalat iddatun fil asfar. Yang dimaksud sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mati di atas keimanan tersebut. Walau takal lalat iddatun fil asfar, meskipun ya seorang sahabat tersebut pernah murtad selama masa hidupnya, kemudian dia bertobat kembali masuk Islam, kemudian dia mati di atas keimanan, maka dia adalah seorang sahabat. Nah, sahabat Nabi ini memiliki kedudukan yang tinggi di dunia Islam. Ya. Mereka lah yang menemani Nabi Muhammad SAW berdakwah, berjihad, makanya mereka ini para sahabat disebutkan ya, sebagai sebaik-baik generasi. Bagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, ini para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, dan generasi setelahnya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Ya. Sehingga kita meyakini keutamaan mereka, bahwasanya mereka adalah sebaik-baik generasi. Dan mereka ini, ya, para sahabat berbeda-beda dalam tingkatan keutamaannya. Ya. Namun yang paling utama dari mereka adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian ya, Utsman, kemudian Ali. Kemudian 6 orang dari 10 sahabat yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga seperti Thalha, Zubair, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Mu'adz bin Ibnu Auf bin Thalha wa Amir Fihr wa Zubair Mumaddahu. Ya. Thalha, kemudian Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Abdurrahman, satu lagi, saya lupa. Ya, pokoknya 6 sahabat yang selain dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang dijanjikan oleh Allah masuk surga. Kemudian setelahnya yaitu para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Kemudian para sahabat yang mengikuti perang Uhud. Kemudian setelahnya adalah para sahabat yang berbaiat pada Nabi Muhammad SAW di bawah pohon. Ini berbaiat bai'atul ridwan. Kemudian ya, para sahabat Muhajirin ini lebih utama dibanding para sahabat Ansor. Kemudian para sahabat yang telah beriman, yang telah berjihad, menginfakkan hartanya sebelum Sulhul Hudaybiyah itu lebih utama dibanding para sahabat yang beriman, kemudian berjihad dan menafkahkan hartanya setelah adanya Sulhul Hudaybiyah dan seterusnya. Di dalam Al-Mazumah Al-Fa'iyah, Imam Ibnu Abi Dawud At-Tirmidzi mengatakan, wa qul khairu qawlin fi sahabati kullihim wa la taqta'anan ta'idu wa tajrahu. Wa qad nataqa al-wahyul mubin bi fadlihim wa fil fadli ayin li sahabati tamdahu. Wa qul khairu qawlin fi sahabati.
katakanlah perkataan yang baik terhadap para sahabat. Wa qul khairu qawlin fi sahabati kullihim, seluruhnya. Wala taku ta'anan sa'ibu wa tajrahu. Janganlah engkau menjadi seorang pencela, ya, yang menjelekkan, mencaci maki para sahabat. Faqad nafaqal wahyul mubin bi fadlihi. Karena telah, ya, wahyu telah membicarakan kebaikan mereka, keutamaan mereka. Wa fil fathi ayatun lis sahabat bisa, dalam surat Al-Fath terdapat ayat yang memuji mereka, yaitu surat Al-Fath ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, hingga akhir ayat. Ya, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, ini para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, saling mengasihi bersama mereka. Ya. Ini adalah menunjukkan keutamaan dari para sahabat, dan banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan keutamaan para sahabat. Sehingga kita tidak boleh, ya, kita harus menjaga hati kita dari membenci mereka, kemudian menjaga lisan kita dari untuk tidak mencela, mencaci maki, menyalahkan mereka. Ya. Dalam hadis disebutkan mansab ba'ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikah wal nasi ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki sahabatku, kata Nabi Muhammad SAW, fa'alaihi la'natullah, maka baginya laknat Allah, wal malaikah, kemudian para malaikat, wal nasi ajma'in, kemudian laknat manusia seluruhnya. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadi, la tasubbu ashabi, fawalladzi nafsi biyadi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifat. Janganlah kalian mencaci maki sahabatku, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kiranya kalau dari kalian itu menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, mabala romut da ahadihim wala nasibah, maka, ya, infak tersebut tidak bisa bersandingan atau menyamai dengan infak mereka, walau infak mereka itu hanya sebesar satu mut atau setengah. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan mereka itu sangat besar. Keimanan mereka itu tidak sebanding dengan keimanan kita. Kemudian terdapat firqah-firqah yang menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat. Ya, ini adanya firqah Rawafid yang mereka mengkafirkan, bahkan yang mencaci maki, mencela, ya, dan tidak menganggap kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka menganggap bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu telah menyerobot kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian ada Khawarij, mereka ini yang membenci dan mengkafirkan para sahabat yang terjatuh ke dalam dosa besar atau yang berpartisipasi ikut ke dalam perang sesama Muslim. Ya. Karena menurut mereka Khawarij, ya, pelaku dosa besar, meskipun itu adalah pelakunya para sahabat, maka dia adalah kafir. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap perselisihan atau peperangan yang terjadi antara para sahabat, seperti yang terjadi di perang Jamal antara Aisyah dengan Ali, kemudian perang Siffin antara Muawiyah dan Ali. Maka sikap kita adalah kita tidak menyalahkan salah satu dari kedua belah pihak. Ya. Kita menganggap kedua belah pihak tersebut itu beristihad. Jika istihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jika istihadnya keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala. Kita tidak boleh menyalahkan, ya, salah satu dari kedua belah pihak. Allamah Ibnu Ruslan dalam Tafsir mengatakan
Wa ma jara baina jihad Abu wa Azhar dan peperangan yang terjadi antara para sahabat wa ma jara ala jihad kami istiak tidak menyalahkan salah satu dari kedua belah pihak yang berperang tersebut. Wa ma jara baina jihad wa Azhar tetapi mendapat ada pahala bagi orang-orang dengan dua pahala dan pahala kedua belah pihak kedua-duanya berarti kalau pihaknya benar pahala kalau kedua-duanya pahala. Jadi kalau kita tentang alkohol maka yang tahu tidak alam yang harus tapi tahtadu. Dan mereka melarang perbuatan bid'ah malam yakun alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yaitu sesuatu yang tidak ada atau tidak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di atasnya, ya, atau sesuatu yang tidak ada pada zaman sesuatu yang tidak Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya, baik itu berupa akidah maupun ibadah. Jadi setiap sesuatu yang baru yang tidak dikenal oleh Nabi dan juga para sahabatnya dalam permasalahan agama, baik itu akidah maupun ibadah, maka ini adalah perbuatan bid'ah. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Ya, tali Allah yang dimaksud di sini adalah wahyu Allah, baik itu berupa Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraqu. Dan janganlah kalian berpecah belah, yakni dengan meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan As-Sunnah, dengan melakukan berbagai macam kebid'ahan sehingga terpecah belah, ya. Wa liqaulihi, dan firman Allah Ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian, ya, mentaatinya, yaitu mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk, ya. Jadi bid'ah ini, ya, merupakan sesuatu yang baru yang diadakan dalam agama yang tidak dikenal oleh Nabi dan juga para sahabatnya, dan juga menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Bid'ah ini juga berupa akidah, ada juga yang berupa ibadah. Contoh bid'ah dalam akidah seperti mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, atau seperti mengatakan bahwasanya iman itu cukup perkataan dan keyakinan hati, atau mengatakan bahwasanya, ya, contohnya bahwasanya perbuatan makhluk, ya, itu bukan ciptaan Allah, makhluklah sendiri yang menciptakan perbuatannya tersebut. Ini adalah bid'ah dalam agama, ya. Bid'ah dalam akidah, yang mana akidah tersebut tidak dikenal oleh Nabi, ya, bukanlah akidah yang diyakini oleh Nabi dan juga akidah yang diyakini oleh para sahabat, maka kita hukumi dia sebagai bid'ah. Kemudian ada bid'ah dalam ibadah, ya, seperti membuat ibadah-ibadah baru, misalkan menambah rakaat dalam sholat, atau tawaf mengelilingi kuburan, atau tawaf di tempat lain selain Ka'bah dan seterusnya, maka ini adalah perbuatan bid'ah dalam ibadah. Dan bid'ah ini meskipun seluruhnya adalah kesesatan, namun bid'ah ini bertingkat-tingkat. Ada yang bid'ahnya mukaffirah, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, seperti kebid'ahan Jahmiyah. Ada juga bid'ahnya itu mufassiqah, ya, bid'ah mufassiqah yang membuat pelakunya menjadi fasik, tidak sampai keluar dari Islam. Jadi bertingkat-tingkat.
kalau dia melakukan bid'ah mukaffirah, maka pelakunya menjadi kafir. Apabila dia melakukan bid'ah mufassiqah, maka pelakunya menjadi fasik, namun dia tetap dianggap sebagai seorang muslim yang beriman. Maka perlu kita penuhi hak-hak dia sebagai seorang muslim. Misalkan dia ketika dia sakit kita kunjungi, ketika dia mati ya kita sholat jenazah kepada kita sholati, kita makamkan dan seterusnya. Kita lanjutkan. Qori wa yahussuna ala ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu liqaulihi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya, mereka para ulama Ahlus Sunnah atau guru-guru Imam Al-Bukhari ya menganjurkan yahussuna, memerintahkan atau menganjurkan sesuatu atau alamaka alaihin nabi ya, menganjurkan untuk berada di atas berada ya gimana ada wayahussuna alamaka alaihin nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu ya, berpegang teguh dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya, para sahabat dan generasi seterusnya yang mereka berada di atasnya. Biqaulihi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati, katakanlah ini adalah jalanku yang lurus mustaqim, maka ikutilah dia. Ini ikuti jalan yang Nabi dan para sahabat berada di atas jalan tersebut. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum yang dapat memecah belah kalian dari jalan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah masukkan kepada mereka Ta'ala kepada mereka adalah Allah Nabi Sallallahu dalam hadis setelah ayat yang berwajib seorang yang mesti kerja jadi ummah ala thalathin wa sab'ina firqah. Kemudian umat ini, yaitu umat Islam, akan berpecah belah menjadi 73 firqah. Kulluhum finnari illa wahidah. Semua firqah tersebut seluruhnya berada di neraka illa wahidah, kecuali satu. Kemudian ditanya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qila man hiya ya Rasulullah?" Siapakah ya satu firqah yang selamat dari neraka tersebut? Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi," yaitu orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan petunjuk para sahabatnya. Adapun petunjuk selain petunjuk Nabi dan para sahabatnya, maka itu adalah jalan-jalan kesesatan. Ya. Baik, kita cukupkan saja mungkin kajian kita hari ini. Mohon maaf kalau untuk materi kali ini saya mungkin tergesa-gesa atau materi yang saya sampaikan sangat sedikit. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan. Silahkan ditanyakan melalui kolom komentar yang ada di channel Telegram. Saya tidak bisa
berlama-lama karena setelah ini saya ada urusan yang lain. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.